bagian siapan dan peran kejaksaan dalam penuntutan berkaitan dengan KUHP nasional dan tarik. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Herlaman tadi sudah cukup ya, bahwa memang peran kesiapan kejaksaan itu di dalam yang disampaikan topik saya dalam bidang penuntutan. Padahal sebenarnya sangat luas, bukan hanya penuntutan. Kalau kita eh, sistematikanya bisa di bidang yuridis, non preventif, represif. Yuridisnya itu bahkan dari penyelidikan sampai eksekusi. Non yuridisnya berkaitan dengan pemiluan dan juga peningkatan peran masyarakat dan berkaitan dengan KUHP nasional dan tentunya itu juga perlu kesiapan secara nasional. Nasional apa? Yang tentunya kalau kita melihat sistem ya sistem hukumnya harus kita persiapkan. Sistem hukum kalau dalam hal ini sering kita menggunakan dapat treatment ya substansi struktur kultur itu juga Cek, cek. Saya bantu. ya ini pura-pura dimatiin biar diganti. So, maaf. Jadi berkaitan dengan apa tadi ya treatment tadi substansi. Ya substansinya memang KUHP nasional dan berlaku nanti Januari 2020. Namun demikian di dalam KUHP nasional itu selain tadi disampaikan oleh Prof. Hargis dan Manto dan Prof. Herlambang, itu banyak hal-hal yang perlu disempurnakan, perlu dilengkapi. Banyak peraturan pelaksanaan yang sampai hari ini belum dan hukum adat tadi. Itu kalau di KUHP nasional, itu Bapak coba lihat di pasal 2. Selain berkaitan dengan legalitas tadi juga berlaku hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum hidup masyarakat harus diatur oleh PP, PP nanti oleh Perda. Nah ini tentu saja kalau sampai hari ini belum ada, pada di pasal 621 atau 614 berapa itu 2 tahun sejak diundangkan itu PP itu harus ada. Tapi sampai hari ini belum. Dan tentu saja dengan hal demikian akan mengganggu peran dan fungsi kejaksaan tadi. Kemudian berkaitan dengan itu juga PP-PP yang lain. Berkaitan dengan maaf, ini kejaksaan, jaksa kan punya kewenangan juga dalam hal eksekusi hukuman mati. Maaf, jangan marah. Sampai hari ini kalau nggak salah di data ICJR, hukuman mati itu ada sekitar 400 atau 300-an yang belum dieksekusi. Padahal itu sudah banyak inkrah, tinggal mengeksekusi sampai hari ini. Masih sekitar 300 tadi, mungkin lebih. Nah, kemudian di KUHP yang baru juga diatur berkaitan dengan hukuman mati, meskipun bersifat khusus. Tadi oleh Prof. Haris disampaikan hukuman itu adalah hukuman pokok, tambahan, hukuman bersifat khusus yaitu hukuman mati tadi. Kalau 10 tahun tidak dieksekusi, maka bisa diubah untuk 20 dan sebagainya. Nah, itu dasar hukuman mati itu diatur berdasar undang-undang. Ya, undang-undang hukuman mati itu sudah lama. Nanti dicari undang-undang nomor 2 PNPS tahun 64. Itu hukuman mati di lingkungan peradilan umum dan militer. Apakah seperti itu? Dan itu juga jaksa juga harus selain mohon maaf tahu juga apakah perlu disempurnakan atau tidak.
Jadi saya ulangi lagi, tugas jaksa bukan hanya penuntutan, tapi lebih luas. Antara lain tadi secara substansi melengkapi peraturan-peraturan yang harus diatur dan juga disempurnakan. Dan ini perannya bukan hanya intern tadi, peraturan misalnya kejaksaan, peraturan Pak Jaksa Agung, dan sebagainya, tapi juga harus bisa menyampaikan ke Kementerian Hukum, ke Pak Presiden bahwa perlu ada PP ini, PP ini. Karena kalau itu tidak dilengkapi, nanti penegakan hukumnya menjadi tidak objektif, transparan, dan akuntabel. Bisa-bisa malah kejaksaan nanti digugat, bisa gugatan perdata, bisa gugatan yang lain-lain berkaitan dengan sanksi tadi. Ya, KUHP memang itu bersifat pembaruan, tetapi banyak hal-hal yang harus dilengkapi. Kalau PP tadi dan juga implementasi di undang-undang yang lain. KUHP dan sebagainya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan struktur hukum. Ya, ini lembaganya dan penegak hukum. Tadi sudah disebut bahwa penegak hukum itu antara lain juga harus dia profesional, harus belajar karena KUHP baru. Tadi disampaikan oleh Prof. Herlambang, badan diklatnya juga harus belajar karena ini KUHP baru. Mohon maaf, jangan marah. Itu dosanya intern aja. Ya, intern tidak pernah undang. Mohon maaf, misalnya dari Bengkulu, dari Jember, dari USU. Ya, dosanya doktor, tapi doktor di Ragunan aja. Ya. Harus ngundang dari biar apa? Ya untuk pembaruannya. Karena dalam waktu 2023 sampai kemudian berlakunya 2026, itu sebenarnya masa itu kalau kita artikan itu masa persiapan bukan buat penegak hukum ya biar belajar, biar mempersiapkan bagi substansinya tadi ada pelengkapi dan sebagainya. Jadi, Prof. Erlangga menyampaikan juga. Saya pernah jadi sana, saya agak pada bingung. Ya. Ya, jadi harus dipersiapkan pendidikan jaksa baru dan sebagainya harus disampaikan KUHP baru dan sebagainya. Karena banyak pembaruan. Hukuman pokoknya juga berbeda dengan yang lama. Meskipun ada yang sama. Tadi oleh Prof. Harik Sufi, hukuman pengawasan itu sama dengan hukuman percobaan. Mohon maaf, Prof. Harik Sufi, jangan marah. Sebenarnya ada perbedaannya di sini. Karena hukuman pengawasan dengan percobaan ada bedanya. Bedanya ya, tapi ya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan struktur tadi lembaganya, lembaga kejaksaan. Ini berkaitan dengan KUHP itu ada di bab 35 KUHP yang baru. Itu ada tindak pidana khusus bab 35. Ya, tindak pidana khusus. Kalau kita dulu kan tindak pidana khusus itu rata-rata tindak pidana yang di luar KUHP. Nah, sekarang tindak pidana khusus itu dimasukkan dalam KUHP baru ini bab 35. Ada pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, narkotika, teroris. Nah, kalau saya boleh usul, juga melalui Komisi Kejaksaan, struktur tugasnya organisasi kejaksaan diubah. Misalnya Jampitsus. Jadi sesuaikan dengan KUHP baru ini. Ya, yang tidak pidana khusus itu ada 5 tadi. Mohon maaf, yang pidum ya sesuaikan yang di luar bab 35 KUHP nasional tadi yang di luar. KUHP nasional itu membawa tidak pidana khusus ada 5. Mungkin Bapak saudara sudah hafal semua ya dan sebagainya. Nah, mengenai kekhususannya, Bapak lihat di penjelasan pasal 187 KUHP-nya. Jadi ini pembaruannya di Bapak yang di Komisi Kejaksaan antara lain
usulan saya ada perubahan tadi tupoksinya atau strukturnya jam fisik dan jam hidup disesuaikan dengan KUHP nasional yang baru berlaku kaitannya dengan struktur tadi. Tentu saja dalam hal ini juga struktur lain misalnya pengawasan, jambas, dan ada jam jatuh, sesuaikan juga dengan sampaikan Prof. Herlambang tadi, tuntutan Bandung juga seterusnya. Itu berkaitan dengan struktur. Kemudian kultur. Kultur apa? Ya kita ngajak masyarakat untuk memahami KUHP baru. Ya di jaksa kan ada pusat apa, Penkum ada sebagainya. Ada dulu jaksa masuk desa, ada segala macam. Ya tugasnya juga sekarang memberi penyuluhan penerangan pada masyarakat untuk bisa memahami KUHP yang akan ya. Dan memang di KUHP yang baru tadi berkaitan dengan pengawasan itu kalau ancamannya maksimum 5 tahun bisa hukuman pengawasan bisa terjatuh sosial dan sebagainya. Apakah berikutnya juga jaksa ini juga jadi pengawas? Pengawas apa? Pengawas hukuman, pengawasan tadi, mengawasi hukuman syarat, mengawasi hukuman kerja sosial, harus bekerja sama dengan lapas, dengan bapas, balai pemasyarakatan dan sebagainya. Jadi tugasnya kejaksaan dengan KUHP yang baru itu secara administrasi juga banyak, secara teknis juga banyak. Karena masyarakat sekarang sistem digitalisasi itu kemana aja kita pergi bisa dilihat ya. Artinya ya jaksanya harus meningkatkan profesionalitas, integritas dan sebagainya. Lembaga juga. Kemudian mohon maaf berkaitan dengan korupsi dan terlambat tadi. Hati-hati, saya ulangi lagi, hati-hati. Satu lagi, hati-hati. Karena di pasal 4 Undang-Undang Korupsi, itu pengembalian uang hasil korupsi tidak menghentikan penuntutan. Nah, nanti kalau ke situ terus ada yang gugat dan sebagainya. Pasal 4 Undang-Undang 4. Ya, kemudian juga hati-hati juga di pasal 70 KUHP yang baru, itu di ayat 1 disebutkan hukuman pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan. Apabila tadi ya, dan pertama dari anak, tujuh ke atas dan sebagainya. Tapi di ayat 2-nya dikecualikan yang ancamannya 5 tahun ke atas, berkaitan dengan keuangan negara, berkaitan dengan ada minimum khusus dan sebagainya. Hati-hati, karena apa? Karena nanti kalau terlalu bersemangat restoratif justice, yang ayat 2-nya lupa, repot. Ya. Restoratif bisa di ayat 1 tadi. Kemudian tujuan pemidanaan, itu sudah disampaikan. Nah, kalau saudara biar nggak pusing katanya KUHP baru, lihat di pasal 51 dan pidana ada 4 di situ. Udah biar nggak pusing, lihat di situ. Dan selanjutnya juga lihat Prof. Suraswanto berhasilnya menekan pada 5. Undang-undangnya harus baik. Sarana fasilitas harus sarana fasilitas ya silakan melalui apa, komisi kejaksaan dan sebagainya ditambah misalnya. Ya. Ini perlu ada kerjasama komisi kejaksaan. Komisi kejaksaan nanti sebenarnya saya usulkan harus lebih keras dalam pengawasan. Tapi maaf,
Komisi Kejaksaan itu di Undang-Undang Kejaksaan dasarnya pasal 38. Untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk komisi. Ya komisi kejaksaan itu. Nah kalau kita tafsirkan meningkatkan apa tadi? Kinerja kejaksaan, berarti tidak ada fungsi pengawasan. Tapi ya peningkatan kinerja sudah Bapak sebutkan perluas. Itu dalamnya termasuk pengawasan. Perpresnya per 8 tadi diusulkan di ya, diubah karena itu dasarnya pasal 38 Undang-Undang Kejaksaan. Mohon maaf kalau marah silakan marah ke saya karena Perpres 8 2011 itu kayaknya kayaknya ya tidak dilakukan. Mohon maaf Bapak semua kayaknya diperhatikan betul sekitarkan itu disamakan si Budi siap jadi perannya lebih pas. Pengawasan yang peningkatan kinerja. Dan sekarang apakah mau diperluas apa tidak? Ya, monggo. Bapak. Kalau diperluas ya silakan, tapi kalau enggak, tapi menurut saya ya. Dan berikutnya berkaitan dengan KUHP nasional juga, hati-hati Bapak negara semua dalam menafsirkan delik. Jangan semua korupsikan, jangan. Tapi kalau pas suatu saat ya ketika punya pikiran negara kaitannya pajak yang undang-undang pajak kaitannya dengan kepabeanan penyelundupan ya undang-undang kepabeanan. Karena kepabeanan itu juga merugikan negara. Pajak juga merugikan pendapatan negara, tapi tidak bisa dikorupsikan. Menurut saya, menurut Bapak, ya, itu berarti Bapak tinggalan zaman. Ya, karena udah tua. Ya. Tapi ya, monggo silakan. Karena tadi kan unsur dari kan harus. Kalau semua keuangan negara dikorupsikan ya semua. Tapi kembali lagi berkaitan dengan jalur pada kepabianan ya, hidup ya. Iya. Dan juga jangan lupa ada keputusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah tahun 2016 ya. Itu bahwa kerugian negara itu harus bisa dihitung. Perasa dapatnya hilang. Tapi kalau sekarang kembali lagi ke kerugian bersifat sosiologis, ya monggo itu kebijakan. Nah, kebijakan yang negara. Tapi dalam hal ini kita ngomong secara ya, ya. Meningkatkan peran itu apa? Ya kalau bahasa halusnya ya mendampingi kejaksaan untuk menegakkan hukum yang profesional, berintegritas demi bangsa dan ya anunya halusnya ya, tapi kerasnya ya, ya harus tegas dalam pengertian. Ini mohon maaf jangan marah. Saya kadang-kadang nonton TV, oh, halus saya kabeh, tahu halus bang. Ya kadang-kadang ya untuk saling mengingatkan, saling betul. Ya, memang tadi oleh
itu tadi bahwa iman itu apa tadi? Lanjutan ada yang berkaitan dengan kalau di KUHP itu bahwa pidana penjara itu tadi ada penghukuman itu juga di dalam KUHP itu disebutkan hakim dalam memutus perkara ini. Tapi hakim kan juga dasarnya dari penuntutan. Ya meskipun tidak waktu hakim yang harus mengikuti penuntutan. Ini berkaitan dengan dan sebagainya. Saya kira mungkin demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kita semua secara nasional kita harus bersiap diri dalam pemberlakuan KUHP nasional. Bukan hanya jaksa bukan hanya dari sistem peradilan pidana terpadu. Jadi kalau Ibu Bapak mau itu lagi Undang-Undang Pemasyarakatan yang tahun 2022 itu juga sudah ngomong bahwa pemasyarakatan itu bagian dari sistem peradilan pidana sektoral. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Tapi semata-mata ini untuk maju ke depan membela yang benar ya Pak ya. Tapi tinggal. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bagian ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bambang tadi sudah dijelaskan mulai dari literasi, kultur, struktur, apa yang bisa ditingkatkan dan bagaimana agar bisa meningkatkan lagi kesiapan dari Kejaksaan untuk mengadopsi KUHP nasional yang baru ini. Langsung kita masuk